Kabupaten Kerinci itu tidak memiliki TPA. Gini, itu pernyataan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau tidak salah nih ya. Kalau seandainya tidak punya TPA, mereka buangnya kemana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu belum sempat kami pertanyakan itu, Bang. Serius? Yang menjadi pertanyaan kami, kalau misalkan TPS ini yang dikatakan ilegal, mana yang legalnya di mana gitu? Yang rencananya kan itu mau ditempatkan di Bukit Kerman ya. Namun ada beberapa persoalan itu ya mungkin terdapat kendala baik itu AMDA dan lain sebagainya gitu. Dan juga mungkin narasi yang jelasnya itu saya lupa. Namun di situ dari Kadis itu sendiri menolak untuk ditempatkan di sana gitu. Dari Kadis Dinas Lingkungan Hidup? Iya, iya. Nah, untuk karena apa? Dinas Lingkungan Hidup itu ibaratnya mendengar aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini mahasiswa gitu kan. Walaupun dalam artian sebelumnya itu sudah dilakukan pengangkutan, namun nih kembali terjadi penumpukan sampah di 2 titik tersebut kayak gitu. Nah, jadi hasil temuan kami bahwa halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halekotama selaku host di Biar Faham Podcast by Fori Creative Space. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ketua HMKS Himpunan Mahasiswa Kerinci Sungai Penuh di bagian dan wilayah Sumatera Barat. Ada saudara Hudmi sebelah kanan saya. Oke, say hi dulu. Halo semuanya. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang belum mengetahui dan sudah mengetahui ya. Ini bisa disampaikan ke teman-teman Biar Faham Podcast dulu. Introduction-nya dulu. Perkenalan, siapa sih Hudmi ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hudmi. Saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum HMK Sumbar untuk periode 2023-2024. Dan saat ini juga saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang. Pada jurusan Ilmu Administrasi Negara dan fokus kepada kebijakan publik itu. Oke, public policy ya. Ya. Oke. Nah, sengaja saya mengundang Hudmi ke sini karena Hudmi ini bisa dibilang viral dan tersorot nih akibat dari mengumpulkan beberapa ketua umum mahasiswa di wilayah Sumatera Barat. Maksudnya mahasiswa Kerinci ya yang di wilayah Sumatera Barat untuk proses hearing di DPRD Kabupaten Kerinci terkait dengan permasalahan sampah. Dan sedikit menuai pro dan kontra ya. Kita strict to the point aja. Dan biarkan saya memposisikan diri sebagai orang yang kontra. Karena jatuhnya ini sebagai media kreatif. Saya mencoba untuk kontra agar diskusi kita berjalan dengan seru gitu. Oke. Nah, Hudmi, Abang mau nanya, di dalam diskusi hearing kalian dengan DPRD Kabupaten Kerinci pada waktu itu, kalian menggaungkan terkait dengan permasalahan sampah, benar? Benar. Tapi kenapa yang dibahas di sana adalah beasiswa? Nah, ini jadi rancu gitu. Teman-teman Biar Faham Podcast menonton di sini juga rancu. Kenapa bisa terjadi? Wajar. Banyak masyarakat yang menggoreng hal tersebut. Bahwasanya Hudmi bertujuan untuk mengumpulkan seluruh ketua umum mahasiswa Kerinci yang ada di Sumatera Barat, melakukan proses hearing yang dibahas sampah. Taunya masalah beasiswa. Kalian di sini mau minta proposal, cari duit kah atau gimana? Coba mungkin bisa diklarifikasi di sini. Oke, baik. Mungkin mohon izin Bang Fahri. Saya izin untuk memperkenalkan sedikit mungkin gambaran umum terkait mengenai HMK Sumbar ini. Jadi HMK Sumbar ini merupakan organisasi paguyuban mahasiswa Kerinci Sungai Penuh yang berkuliah di Sumatera Barat. Nah, kita itu menghimpun beberapa IMK IMD. Nah, IMK kampus ini adalah kampus-kampus yang ada di Sumatera Barat, tidak hanya yang ada di Kota Padang saja, namun juga ada di isi Padang Panjang, kemudian ada juga di Solo kayak gitu. Nah, total itu lebih kurang sekarang itu yang terdata yang sesuai dengan ibaratnya itu udah lengkap secara administrasi ya. Itu lebih kurang sekitar ada 7 gitu. Nah, kemudian juga IMD, Ikatan Mahasiswa Daerah juga nih, yang ada di desa-desa dan juga kecamatan. Nah,
menanggapi dari yang disampaikan tadi terkait mengenai isu yang beredar gitu. Yang awalnya kita dikenal dari HMK Sumbar ini kita bahas masalah sampah gitu. Nah kemudian setelah diterima di DPRD kok lah bahas masalah proposal, duit gitu kan dan lain sebagainya. Kalian mau minta duit atau gimana gitu kan? Ini jadi tanda tanya ambigu gitu kan? Siap. Okay. Gimana? Nah mungkin di forum ini juga saya ingin mengklarifikasi juga biar paham nih masyarakat Sungai Penuh dan juga terkhususnya para buzzer-buzzer kayak gitu di salah satu media nih gitu kan. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi sekali gitu. Alhamdulillah hearing kita itu mereka up itu kan bagian bentuk bagaimana mensosialisasikan dari hasil yang sudah kami dapatkan itu beberapa tuntutan gitu. Nah, jadi pada tanggal 17 Januari 2025 itu kami melaksanakan hearing. Nah, jadi sebelumnya itu ada 2 surat yang masuk nih, Bang. Surat apa tuh? Nah, jadi tema kita hearing itu bukan hanya tentang lingkungan loh, Bang gitu. Bukan hanya tentang membahas tentang isu sampah aja, namun juga bidang pendidikan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu terlihat jelas nih di surat undangannya di sini nih. Nih. Boleh saya lihat? Nah, gitu. Mungkin nanti bisa akan ditampilkan ya. Ditampilkan di sini ya. Ya, itu kan ada itu dari kawan-kawan dari IMK UNAN itu kan fokus pada bidang pendidikan gitu, dan juga kita dari HMK Sumbar menyurati DPRD untuk membahas mengenai masalah lingkungan, dan itu dihadiri langsung Kadis Lingkungan Hidup dan juga Sekretaris Dinas Pendidikan gitu. Nah, gitu. Di awal mula itu kita bahas tentang pendidikan dulu nih. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan yang sekarang dilaksanakan oleh kawan-kawan dari IMKS UNP juga IMK UNAN kayak gitu. Nah, kemudian bukan hanya tentang itu, bukan hanya tentang kegiatan seremonial, tapi kita juga bagaimana kita mengusulkan MUU nih. Kita ini kan banyak nih, lebih kurang sekitar 5.000 mahasiswa yang ada di Sumatera Barat, itu tidak kurang loh Bang kayak gitu. Nah, itu berarti lonjakan ekonomi yang ada di Padang itu kan tidak terlepas gitu. Kenapa tidak kita lakukan yang namanya MUU? Yang pertama itu misalkan contoh, salah satu halnya KKN kita ditempatkan di RIJI, itu tuh memiliki dampak gitu kan, daripada kami mengabdi di luar daerah, mending ke kampung sendiri kayak gitu. Nah, itu hal itu gitu. Nah, kemudian banyaklah pertanyaan-pertanyaan lain dari ketum-ketum nih. Salah satunya dari ketum IMKS UIN, Imam Mojol Padang gitu. Dia menanyakan mengenai beasiswa Basnas gitu. Soalnya tiap tahun khususnya di Kota Padang melalui pemberitahuan yang disampaikan melalui universitas itu disediakan beasiswa Basnas. Namun ada syarat itu ibaratnya yang bisa mendaftar adalah warga dari Kota Padang kayak gitu. Nah, tentu mereka mau menanyakan ini, kok di Kota Sungai Penuh nggak ada, kok di Kabupaten Kerinci nggak ada. Nah, di situ forumnya gitu, mempertanyakan itu gitu. Tentu ini bukan dalam artian kami menjadi siasat kami untuk mendapatkan beasiswa, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita ini memberikan menanyakan langsung, ini kan menjadi perwakilan. Susah loh mahasiswa itu diterima hearing gitu. Mungkin selama 2 tahun atau 1 tahun ini, apakah ada DPR yang menerima mahasiswa hearing di kantor DPRD dan diterima tuntutannya gitu, Bang? Nah, dan siap untuk menandatangani berita acaranya gitu, Bang. Nanti akan saya lihatkan beberapa tuntutan kita diterima dan juga berita acara kita diterima gitu. Nah, jadi di podcast ini saya sampaikan bahwa kegiatan hearing kami itu bukan bahas masalah lingkungan saja atau bukan bahas masalah isu sampah saja, tapi juga bidang pendidikan. Sebab kami melihat ini kesempatan loh, ini peluang gitu. Kenapa tidak kita manfaatkan gitu? Nah, gitu. Judul di awalnya 2 surat ya? Ya, 2 surat. 2 surat yang di awal itu bukan pembahasannya mengenai sampah saja. Bukan. Jadi bidang pendidikan itu surat dari IMK UNAN. Nah, jadi ketemulah kami dengan Sekwat. Ya udah, kenapa harus kita pisahkan waktu ini? Kenapa nggak kita gabungkan aja gitu? Jadi lintas komisi, bukan hanya komisi 1 dan 3, tapi juga komisi 2 gitu. Nah, di sana tuh kami bahas mengenai masalah proposal, bagaimana sih kita ini sebagai mahasiswa, organisasi paguyuban ini kan belum memiliki yang namanya anggaran yang dalam artian anggaran yang diberikan oleh pemerintah gitu. Nah, harapan kami ke depan itu kami bukan dijadikan sebagai bukan dijadikan sebagai organisasi yang biasa, tapi bagaimana kita bermitra dengan dinas-dinas gitu, dengan pemerintah gitu. Tentu ada administrasi yang harus kita lakukan kayak gitu. Sebab kenapa? Kegiatan kami jelas, dampaknya juga jelas kayak gitu. Bukan hanya dilaksanakan setahun 2 tahun sekali gitu, tapi udah bertahun-tahun konsisten kayak gitu, dan dampaknya pun juga jelas kayak gitu. Untuk itu kami menyampaikan hal seperti itu. Itu program kerja dan hasilnya ya. Nah, iya, hasil dari apa yang ditampilkan oleh HMKS beberapa tahun ke belakang, dari awal berdirinya sampai dengan sekarang. Iya, itu bukan hanya tentang program dari HMKS ya, Bang, tapi juga program dari IMK kampus gitu. Misalkan IMK UNAN itu kan ada melaksanakan pengabdian, KRIS itu sudah 1 dekade gitu, kemudian UNP gitu. Tentu
dengan hasil yang seperti itu tanpa bantuan full dari pemerintah daerah itu juga bisa dampaknya besar yang seperti yang kita rasakan sekarang. Belum lagi kalau disupport secara penuh gitu. Apa yang terjadi gitu kan? Nah, tentu bermitra seperti itu yang akan kita lakukan gitu. Jelas secara ide, konsep, dan inovasi yang kami berikan kayak gitu. Ketika pemerintah daerah, salah satunya misalkan kegiatan KRIS dan Progres, ketika pemerintah daerah masih belum bisa mengakomodir ataupun memberikan beasiswa kepada mahasiswa daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, IMKS UNP dan juga IMK UNAN dan juga IMKS UIN itu sudah melakukan memberikan informasi tentang beasiswa gitu. Oke, ini bingung nih. Secara general itu udah nangkap nih, udah nangkap. Iya. Teman-teman biar paham podcast di sini sudah nangkap. Jadi kalian hearing itu ada dua tema. Ada gitu. dua tema ya. Tema Iya. yang pertama itu adalah permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Kerinci. Kenapa tidak terlaksana dengan baik? Iya, terkelola dengan baik. Terkelola dengan baik ya. Yang kedua itu adalah bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan. Nah, teman-teman biar paham podcast ini mau tahu nih, apa aja nih poin-poin yang kalian bahas di tanggal 17 tersebut. Nah, jadi di tanggal tersebut itu ada beberapa nih. Ini berita acara kami pada hari ini Jumat tanggal 2 ini. Nah, yang dilaksanakan hearing DPRD Kabupaten Kerinci bersama IMK UNAN. Nah, gitu. Nah, ini kan jelas nih IMK UNAN, HMKS Sumbar, IMKS UNP, IMKS UIN, KSJ, isi Padang Panjang gitu. Itu bagian kami dari IMK kampus yang ada di Sumatera Barat ya, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, serta Camat Kayu Aro dan juga dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Irwandri itu. Nah, jelas isu lingkungan sampah, kemudian juga program pendidikan, kemudian pengembangan seni dan budaya, pengabdian masyarakat gitu. Nah, kemudian juga di sini kami juga membahas bagaimana memfasilitasi pengadaan sekretariat kayak gitu. Ibaratnya kita punya organisasi tapi kita nggak punya rumah gitu. Oke, nah, satu dulu. Bentar, yang pertama apa? Tentang isu lingkungan dan sampah di Kabupaten Kerinci. Isu lingkungan dan sampah di Kabupaten Kerinci. Iya. Poin-poinnya apa aja? Yang pertama itu bagaimana upaya penanganan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan gitu. Ini jelas ini. Secara itu kan. Kemudian juga kami juga menyampaikan beberapa temuan kami di beberapa titik lokasi gitu. Bukan jadi kami sebelum kami melaksanakan hearing bukan hanya referensi kami itu berdasarkan berita-berita yang viral saja gitu. Tapi kami turun ke lapangan gitu. Kami turun ke lapangan langsung di beberapa titik yang sempat viral nih. Nah, itu tidak hanya di satu titik dan kami juga dalam artian memantau pergerakan-pergerakan itu. Dimulai dari nanti akan saya jelaskan itu. Dimulai dari tanggal 16 dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 17 Januari sampai hari ini pun juga kami kawal nih. Gitu. Jadi ibaratnya kami hearing itu bukan dalam artian tidak menggunakan data ataupun kajian, tapi tetap melakukan kajian kayak gitu. Nah, Selanjutnya apa? Kemudian terkait pelan-pelan ya, biar teman-teman paham nih. Namanya juga podcast ini biar paham kan. Siap, Bang. Yang pertama itu isu lingkungan dan sampah di Kabupaten Kerinci. Iya. Terus yang kedua program pendidikan. KRIS. Ya, KRIS dan juga Progres. Education Roadshow dan Progres gitu ya. Nah, ini program apa nih? Coba sampaikan pendidikan ini, apa nih? Bagaimana nanti pemerintah daerah kami harapkan itu mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja di bidang dua kegiatan ini. Nah, gitu. Itu yang kalian minta di DPR. Ya, kami mempertanyakan apakah bisa kayak gitu. Apakah bisa? Iya. Kemudian nanti dari kegiatan ini juga kita menimbulkan yang namanya MOU gitu, Bang. Nah, terus yang ketiga itu mengenai pengembangan seni dan budaya. Jadi ini apa dulu nih? Kawan-kawan dari isi Padang Panjang ini atau KSJ gitu, KSJ Sungai Penuh Kerinci itu sudah melaksanakan program telusuri budaya gitu. Nah, ke depan target kita ini yang hari ini di periode libur ini itu adalah melibatkan internal mereka saja gitu. Tapi ke depan kita harap itu yang saya tekankan kepada kawan-kawan isi Padang Panjang, yuk kita bikin kegiatan ini dengan lingkup yang lebih besar. Bagaimana cara kita melibatkan siswa-siswa dan siswi dari SD dan SMP yang setempat itu. Nah, gitu. Jadi dalam artian itu mereka itu kan hanya sekedar tahu, oh di sini ada Danau Kaco gitu, di sini ada hal-hal gitu, tapi kan masih belum bisa dikuliti secara itu, dan kemudian kan banyak yang bisa dikembangkan sebenarnya gitu. Nah, jadi harapan itu dengan Dinas Pendidikan nanti itu bisa disupport memfasilitasi untuk dalam arti menekankan kepada kepsek gitu nanti kan SD SMP untuk mendelegasikan siswanya untuk ikut serta di kegiatan itu gitu. Kami bukan berbicara tentang dana loh gitu. Dalam artian itu memudahkan administrasi, itu kan bentuk support. Support dari pemerintah daerah itu kan bukan berbicara tentang dana saja gitu, tapi fasilitas,
Itu kan fasilitas kan punya rakyat, tentu bisa kita gunakan, tapi dengan cara yang baik juga gitu. Oke. Nah, harapan kami seperti itu gitu. Mereka kan punya birokrasi yang tetap gitu kan. Nah, iya. Ya nggak bisa nyelonong aja. Iya, kayak gitu. Kalau nyelonong aja ya mereka punya aturan-aturannya, dan kalian untuk saat ini menurut saya ya bersurat melalui dinas ini, dinas itu. Ya, kita mempertanyakan sesuai dengan administrasi juga gitu. Dalam artian jelas kan kami menyampaikan, kami mempresentasikan ide dan inovasi kami yang akan kami lakukan di pemerintahan daerah gitu. Oke. Nah, gitu tuh. Lanjut. Apalagi? Kemudian selanjutnya itu mengenai pengabdian masyarakat. Nah, jadi ini konsep besar dari HMK Sumbar. Bagaimana nanti IMK kampus ini kami targetkan nanti itu bermitra dengan dinas-dinas gitu. Nah, itu akan melaksanakan pengabdian di desa-desa yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sayang Penuh gitu. Jadi dalam artian ini kita sebagai organisasi paguyuban tidak hanya bisa mengkritik saja gitu, tapi juga harus langsung aksinya gitu. Oke, berarti kayak KKN gitu ya? Ya, KKN di setiap desa-desa terpencil yang ada di Kota Kerinci. Nah, namun yang membedakan seperti ini, Bang. Yang membedakan. Jadi nanti di tiap IMK IMD itu memiliki bidang khusus gitu. Misalkan contoh di satu desa ini apa sih yang bisa dikembangkan gitu? Pariwisatanya kah? Nanti akan bermitra dengan pariwisata. Kemudian misalkan contoh di desa ini kesehatannya yang bisa dikatakan angka tingkat kesehatannya rendah gitu kan. Nanti akan kita fokuskan di bidang kesehatan gitu. Nah, kemudian juga nanti di bidang-bidang yang lainnya tidak menutup kemungkinan. Nah, gitu. Ke depan konsep itu yang akan kita gambarkan gitu. Nah, tentu kita lakukan yang namanya pengabdian masyarakat nanti. Ketika kawan-kawan turun ke pulang ke kampung halaman, bukan hanya sekedar tidur, healing, bukan seperti itu, tapi tetap berbuat gitu. Melakukan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Percuma, sebab kenapa percuma nih Bang? Kita sukses di luar, kita besar di luar, tapi tidak berdampak untuk daerah. Itu yang itu. Nah, konsep itu yang kami usung dari Sumatera Barat gitu Bang. Oke, itu yang next apa lagi? Nah, kemudian juga bagaimana kami itu mempertanyakan untuk memungkinkan enggak dari pemerintah daerah itu melakukan memfasilitasi pengadaan sekretariat dan rumah singgah nih yang beroperasi di Kota Padang untuk dianggarkan dalam APBD gitu. Oke, jawabannya gimana? Jadi kalau terkait mengenai ya kalau misalkan untuk APBD itu harus diusulkan kepada eksekutif dulu gitu. Nah, tapi di sini kami minta nih DPRD Kabupaten Kerinci nanti memfasilitasi, menyambungkan gitu mediasi kami antara dari pihak paguyuban ini mahasiswa dengan pemimpin yang baru nanti gitu. Oke. Nah, jadi kenapa kami mengusulkan hal ini? Ini bukan hanya sebagai tempat kami berkumpul saja, tapi sebagai rumah singgah untuk masyarakat yang mau berobat di Kota Padang gitu. Hari ini kan ketika pemerintah masih belum bisa memberikan pelayanan kesehatan yang layak gitu dan berkualitas tinggi gitu. Itu tentu daripada ke Jambi itu kan lebih banyak ke Padang gitu. Nah, yang menjadi kendala hari ini adalah masalah tempat gitu. Nah, untuk mengurangi biaya itu, nah kita perlu yang namanya rumah singgah itu gitu. Jadi sekretariat dan rumah singgah itu satu. Nah, nanti akan dikelola oleh mahasiswa gitu. Oke, mana nih poinnya? Oke, apa lagi? Coba. Nah, kemudian ini mungkin ini beberapa tuntutan kami gitu. Yang pertama itu mendesak tuntut nih ke DPR. Gitu. Nah, jadi mungkin terkait mengenai poin 5 poin itu. Oke. Fokus pada lingkungan dan juga pendidikan tadi, Bang. Oke. Baik. Dan itu ini perlu saya sampaikan ya Bang. Gimana, ini ditandatangani oleh Ketua DPRD, bukan kami palsukan ya. Ini aneh. Dan kemudian ini kehadiran Pak Kadis LH nih, jelas ini. Dan ini dapat paraf dari Kabid gitu. Oke. Orang-orang ini menyetujui dari apa yang menjadi pembahasan kita dan siap untuk melakukan memfasilitasi kami gitu. Nah, ke depan. Dan ini sebagai bukti kami bagaimana kami bisa memfollow up kembali gitu terkait mengenai inovasi-inovasi dan ide-ide yang akan kami laksanakan ke depan gitu. Oke, Bang simpulkan ya. Kalian datang ke DPRD untuk hearing yang dibahas dua tema ya. Iya. Bukan satu tema ya. Satu tema yaitu permasalahan sampah dan permasalahan pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Orang Kerinci di Sumatera Barat. Dan salah satu programnya ada 5 tadi ya, 1 2 3 4 5. Mungkin kalian tadi sudah mendengarkan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, alasan kalian ingin hearing itu apa? Oke. Kan kocak juga kan, tiba-tiba taunya hearing lah. Tentu ada faktor di balik itu. Apakah kalian di backup sama orang lain kah? Misal gitu di backing kan? Gitu Bang. Di backing ya. Siap. Ada buhirnya gitu. Misal gitu kan. Atau gimana?
jangan-jangan ini takutnya digoreng sama orang-orang gitu. Iya, Mungkin Bang, kalian siap, bisa Bang. sampaikan anak-anak HMKS. Jadi Coba. hari ini di podcast ini saya berani menyampaikan bahwa kami tidak ada di backing oleh siapapun, tapi kami di backing oleh rasa keresahan kami. Pulang dari rantau, kami melihat kondisi daerah hari ini sudah tidak baik-baik saja gitu. Saya sepakat bahwa Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu menjadi ikon wisata, kok malah masalah lingkungan kita bermasalah gitu. Belum lagi kita bahas di bidang-bidang lainnya gitu. Iya benar. Tentu kami ini kan juga telah dalam artian memantau nih gitu. Oke, di awal itu kan di tanggal 6 Januari kami melihat itu banyak berita-berita gitu kan di beberapa titik gitu kan, sampai di waktu itu kan masih belum ada pengangkutan sama sekali gitu, sebelum ada kunjungan langsung dari Pak PJ Bupati dan juga Kadis Ela dan juga stakeholder lainnya gitu. Oke. Nah itu udah kami pantau, udah kami lakukan gitu. Itu ada beberapa titik tuh di TPS Semerap, Tanjung Tanah, Tanjung Palu dan juga Hiang ke arah Pungut, TPS perbatasan Sungai Bu gitu. Nah di tanggal 6 Januari itu kami langsung kontak nih dengan Kadis Lingkungan Hidup gitu. Kami langsung kontak. Jadi dan itu kan menyambung tuh dengan opini yang kami keluarkan dari HMK Sumbar oleh Kasrat gitu. Sebelum kami sebelum kami meng-up berita itu, kami sudah melakukan koordinasi dulu. Namun koordinasi kami tidak ditanggapi dengan baik gitu. Dalam artian tidak ada respon sama sekali. Kami mempertanyakan ini seperti apa kok gitu Pak. Apa sih masalahnya gitu. Tentu kami mendengar isu-isu liar yang itu. Inilah gitulah. Tapi kami harus memiliki data yang valid gitu. Apa sih kendalanya gitu? Data yang validnya apa? Ibaratnya gitu. Misalkan contoh, kita kendala tempat, misalkan tempat ini ilegal kayak gitu kan. Titik itu ilegal. Kemudian ada lagi masalah transportasinya gitu. Itu dari 15 9 kayak gitu kan. Kemudian isu-isu lainnya gitu, Bang. Nah, itu dalam artian tidak bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Mending kita tanyakan langsung gitu. Bang mau nanya. Kalian kan berbicara data tadi. Iya. Kalian punya datanya apa tidak? Data apa ini dulu, Bang? Data, contoh, kalian tadi mempertanyakan tempat pembuangan ilegal. Iya. Terus juga truk-truknya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, kalian kalau seandainya punya data ya. Nah, pertanyaannya, kalian punya data apa tidak? Kayak gini, Bang. Terkait mengenai TPS ilegal, itu kan disampaikan langsung oleh Kadis LH. Berdasarkan hasil kunjungan langsung. Itu kan ada fotonya nggak sih? LH itu kan ada fotonya nggak sih? Ada. Coba kalian videonya. Videonya ada. Video ada. Atau dalam bentuk apa? Mungkin nanti akan ditampilkan ya, Bang. Coba. Apa pengen lihat? Kalian punya data apa aja? Ini klarifikasi dari LH langsung gitu. Coba. Mana? Bentar, Bang. Karena kalau seandainya memang ada TPS ilegal, wah kacau juga nih. Coba, saya belum tahu nih. Aduh. Oh, ini videonya. Iya. Ini kan beberapa klarifikasi yang disampaikan bahwa tempat di sana, kenapa disebutkan dengan TPS ilegal itu sebenarnya tidak layak dikatakan TPS gitu, Bang. Sebab kenapa? Itu kan berada di bahu jalan. Itu kenapa ilegal gitu? Salah satu nanti kita tampilin di sini. Ya, nanti akan ditampilkan, Bang. Jadi salah satu indikator ditempatkannya TPS itu kan tidak boleh di bawah jalan. Sebab kenapa? Itu kan akan mengganggu perjalanan gitu. Nah, mengenai aturan mungkin saya sedikit lupa nih, Bang. Terkait dengan itu apakah sudah tertera di ini? Tapi kemarin saya sempat membaca gitu, Bang. Dan setelah saya telusuri ini, awalnya kan opini kami kan menuduh dari LH. Setelah kami telusuri lebih jauh, ya emang benar kayak gitu. Emang benar bahwa di bahu jalan itu tidak boleh ada yang namanya TPS kayak gitu. Sebab kenapa? Itu akan mengganggu. Bang mau nanya. Nah, gitu. Kalau seandainya tadi Hudmi berbicara data, berbicara bukti, ada nggak bukti-bukti konkret yang sudah pernah Hudmi dan teman-teman HMKS telusuri yang bisa disampaikan ke teman-teman dan bisa disajikan ke teman-teman? Apa aja, Pak? Temuan yang titik sampah bebas, apapun itu. Ya. Nah gitu, Bang. Ngadep sini aja, nanti kita tampilin di sini teman-teman. Nah, siap. Nah, ini kan apa nih? Ini hasil pantauan kami gitu. Ini kan hasil temuan di lapangan dari beberapa waktu. Ruang Banggar ini menjadi presentasi kami di kantor di kantor DPRD kemarin. Ini kami pantau nih dokumentasi di tanggal 6 Januari ada beberapa TPS nih, TPS Semerap, Tanjung Tanah. Ya, ini Semerap nih. Sebelum diangkut ini, Bang. TPS Semerap, Tanjung Tanah, Tanjung Pau,
TPS Hiang, arah Kepungut, dan juga perbatasan Sungai Bu. Oke, ini Tanjung Tanah di mananya? Nah, di Tanjung Tanah ini tepatnya di belakang lapangan bola Tanjung Tanah, Bang. Jadi pas kalau dari arah Koto Iman, itu yang simpang L itu, Bang. Simpang L itu sebelah kanan itu kan ada masuk desa tuh. Lurus nanti mentok, nanti belok kiri itu kan nampak nih. Lapangannya kan, kemudian masuk aja sebelah kanan itu. Masuk sebelah kanan. Belok sebelah kanan itu nampak itu. Tumpukan sampah ini sudah mencapai titiknya itu lebih dari 30 meter, Bang. Dan ini udah terjadi peningkatan ini, Bang. Dan ini sudah bukan hanya memakan bahu jalan loh, Bang. Bukan hanya memakan bahu jalan, tapi juga ibaratnya jalan ini udah menjadi tumpukan sampah gitu. Nah, jadi ini kan mengganggu proses dari perjalanan masyarakat menuju lahan pertanian mereka gitu. Iya, benar. Nah, di belakang ini kan banyak nih sawah, ladang kayak gitu. Ini akan sangat mengganggu sama sekali kayak gitu. Iya. Nah, dan ini prosesnya di Tanjung Pau. Nah, ini di TPS Hiang. TPS Hiang ini setelah kami melakukan wawancara dengan warga sekitar, itu sudah lama tidak dilakukan pengangkutan sama sekali gitu, Bang. Sejak kapan? Nah, 2 bulan mungkin lebih gitu, bahkan lebih juga gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat langsung membuat solusi dengan sendirinya. Dengan cara apa? Melakukan pembakaran. Nah, bisa kita lihat buktinya seperti ini. Adanya pembakaran, bekas-bekas pembakaran warna hitam gitu, kemudian pohon-pohon ini, daun-daun yang sudah menguning gitu. Nah, namun masyarakat masih tetap melakukan pembuangan di sini gitu. Nah, kemudian dari hasil temuan kami di sini, kami menempatkan bahwa tidak adanya bak sampah seharusnya berdasarkan pada itu pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup aja ya, Bang, tapi juga desa dan camat. Tentu perlu ada koordinasi lebih lanjut. Nah, apakah orang itu melakukan koordinasi lebih lanjut atau tidak? Tentu orang itulah yang berhak untuk melakukan klarifikasi sesuai dengan bukti-bukti yang ada gitu. Artinya yang ditampilinnya 1, 2, 3, 4, 5 TPS ini adalah TPS ilegal. Ya, yang dikatakan di setiap desa. Nah, dan itu yang menjadi alasan kenapa Dinas LH itu tidak melakukan pengangkutan. Nah, ini kan rata-rata ini kan rata-rata ini kan berada di bahu jalan. Kayak gitu. Nah, ini kan secara analisa ini kan mengganggu gitu. Itu kenapa pemerintah itu tidak mau menetapkan TPS itu di pinggir jalan gitu, Bang. Nah, tapi secara regulasinya tepatnya itu mungkin bisa kawan-kawan baca kembali terkait mengenai regulasi indikator penempatan dari TPS itu sendiri gitu. Nah, ini di tanggal 6 Januari ya, Bang. Nah, kemudian ini tanggal 16 gitu. Setelah 6 Januari itu kan kami masih belum ada ini ya, masih belum ada berita gitu. Tapi tepat tanggal 10 tanggal 6 kami temuan, tanggal 10 pemerintah daerah langsung turun ke lokasi melihat, memantau gitu. Nah, ini hasilnya gitu, Bang. Nah, yang dilakukan pengangkutan itu hanya di TPS Tanjung Pau dan juga Semerap gitu. Yang kita lihat ini, Bang, di Tanjung Pau dan Semerap. Nah, namun tidak maksimal. Nanti akan saya jelaskan juga temuan terbaru gitu, Bang. Bahwa yang kami tangkap, kami menduga bahwa pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup tidak serius dalam melakukan pengelolaan sampah ini gitu. Ataupun dalam artian membersihkan. Dan ini terlihat TPS Semerap, TPS Tanjung Pau itu aja yang dilakukan pengangkutan. Sedangkan di TPS Tanjung Tanah tidak dilakukan sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah, ini kalian sudah penelusuran nih dari tanggal 6 sampai tanggal 16 dan saat ini pun juga sudah dalam proses penelusuran. Sudah. Oke. Ya. Tunggu, bentar. Menurut kalian kenapa tidak dieksekusi dari pihak DLH-nya? Menurut isu ya, Bang. Yang pertama itu ya ini isu yang ini kan dari berbagai sumber, tapi dalam artian itu tidak bisa kita jadikan itu patokan kayak gitu. Dan mungkin saya harap nanti dari dinas terkait atau pihak terkait nanti bisa mengklarifikasi lebih bagaimana sih gitu. Nah, jadi yang pertama itu masalah anggaran, kedua itu ya masalah regulasi itu tidak ada tanggung jawab kami untuk pengangkutan gitu. Sebab kenapa orang itu kan menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Oke. Nah gitu. Namun di satu sisi yang menjadi pertanyaan kami, kalau misalkan TPS ini yang dikatakan ilegal, mana yang legalnya di mana gitu? Oke, ini sempat ditanya juga. Mungkin kita spill sedikit nih. Saya pernah podcast dengan Presiden Himsak beberapa hari yang lalu. Pembahasannya tentang TPA regional. Nah, menurut HUTMI,
sebagai ketua dari HMKS Sumatera Barat, Himpunan Mahasiswa Kerinci, Sungai Penuh se-Sumatera Barat. Iya. Bagaimana nih tanggapan Hudmi terkait dengan TPA regional yang saat ini belum terrealisasikan ya? Bang, Oke. Pendapatnya dong. TPA regional ya, Bang? Ya. TPA regional itu kan sebenarnya, kalau TPA regional itu kan merupakan inisiasi dari Provinsi Jambi. Dan kita lihat bahwa memang benar sudah dilakukan yang namanya MOU. Nah, berdasarkan hasil hearing kami bahwa TPA itu sudah tidak layak. Yang rencananya kan itu mau ditempatkan di Bukit Kerman ya. Namun ada beberapa persoalan itu ya mungkin terdapat kendala baik itu AMDA dan lain sebagainya gitu. Dan juga mungkin narasi yang jelasnya itu saya lupa. Namun di situ dari Kadis itu sendiri menolak untuk ditempatkan di sana gitu. Dari Kadis Dinas Lingkungan Hidup. Iya, iya. Nah, untuk karena apa? Nah, itu Bang. Ini. Nah, itu mungkin saya agak sedikit lupa nih. Soalnya pas di hearing itu kami bukan hanya 1 jam loh, Bang. Mulai dari jam 7 sampai jam 7 lagi gitu, Bang. Oke, proses hearing kami gitu. Nah, jadi nggak recordingnya. Recordingannya ada gitu. Itu kan udah kami live streaming tuh. Di Instagram tuh udah lengkap lah semuanya itu. Nah, jadi dan sekarang Kabupaten Kerinci itu tidak memiliki TPA. Gini, itu pernyataan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau tidak salah nih ya. Kalau seandainya tidak punya TPA, mereka buangnya kemana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu belum sempat kami pertanyakan itu, Bang. Serius? Makanya numpuk nih sama sampah yang ada di sekitaran Kabupaten Kerinci. Iya. Wow. Ini kita masih belum bahas lagi. Saya tahu nih teman-teman beneran, sumpah. Dan sekarang pemerintah daerah Kabupaten Kerinci itu sudah melakukan pengadaan tanah. Di mana? Kalau nggak salah ya, Bang, kalau nggak salah itu di daerah Belui dengan anggaran 300 juta. Tapi nggak tahu nih, apakah untuk 1 tahun kah atau berapa periode yang berapa itu nggak tahu itu. Nah, jadi kontrak ya. Ya. Dan kemudian berdasarkan hasil ini pernyataan kontroversial juga dari Kadis itu. Apa tuh? Terkait mengenai TPA regional, kenapa masih belum dilanjutkan dikarenakan belum ada mendapatkan perizinan dari DPR. Nah, gitu, Bang. Oke, artinya wah, ini kocak nih. Bentar ya. Bukannya itu eksekutornya memang dari PJ Bupati. Ya. Wali Kota Sungai Penuh dan Gubernur. Nah, untuk prosesnya belum ada persetujuan dari DPR. Iya. Nah, itu saya ingat itu yang disampaikan oleh Kadis itu. Jadi kemarin kenapa tidak dilanjutkan ya? Kenapa tidak dilanjutkan itu salah satunya faktornya itu adalah tidak mendapatkan persetujuan dari DPR. Tapi nggak tahu nih. Ini saya lupa juga apakah TPA regional kah atau TPA yang akan dilakukan pengadaan. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang di sini mungkin bisa dilihat lebih lanjut ya. Bisa dilihat lebih lanjut dan juga saya minta tanggapan yang kritisnya juga di kolom komentar di channel YouTube For Creative Space di video ini. Apa yang sebenarnya terjadi di TPA kita nih, TPA regional, baik itu yang katanya TPA akan dipindahkan sementara di Belui, dan saya baru tahu TPA-nya berlokasi di Belui. Kalian bisa komen apakah benar atau tidak. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu tepat berdasarkan yang disampaikan di hearing itu, Bang. Oke. Gitu. Mungkin lebih jelasnya bisa disaksikan kembali nih di Instagram HMKS. Jangan kita hanya asal di Instagram HMKS. Asal cerocos saja gitu, asbun gitu, Bang. Asal bunyi saja gitu kan. Okay. Sedangkan literasi kita berkurang nih. Ini sangat disayangkan sekali buzzer-buzzer kayak gitu, Bang. Oke. Ini ya, apalagi nih yang ini implementasi di tanggal 16 Januari ya. Satu hari sebelum kami melaksanakan hearing gitu. Oke, kita main cepat aja. Oke. Biar teman-teman gak bosan gitu. Ini ini Semerap, Tanjung Pau. Ini temuan kami tepat di tanggal 25 kalau nggak salah kemarin ini, 28 Januari. Setelah dilakukan pengumpulan. Jadi kemarin ini salah satu media daerah itu meng-up di cerita Instagramnya pengangkutan sampah. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama berkolaborasi dengan PUPR kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa temuan kami gitu. Ya, kami bangga gitu kan, dalam artian itu Dinas Lingkungan Hidup itu ibaratnya mendengar aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini mahasiswa gitu kan.
Nah, walaupun dalam artian sebelumnya itu sudah dilakukan pengangkutan, namun nih kembali terjadi penumpukan sampah di 2 titik tersebut kayak gitu. Nah, jadi hasil temuan kami bahwa di tempatnya di Tanjung Pau dan Semarang itu masih terjadi penumpukan. Jadi tidak dilakukan pengangkutan secara maksimal gitu. Nah, jadi temuan baru yang kami dapatkan bahwa dampak dari pembuangan sampah yang ada di Tanjung Pau itu nih, saluran irigasi ini sudah terjadi penumpukan. Jadi ibaratnya ini merupakan proses tempat ngalirnya air gitu untuk ke lahan sawah warga gitu. Nah, ini jelas bahwa ini ibaratnya penghubung nih sawah yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Namun yang terjadi adalah terjadi penumpukan sampah nih. Nah, itu belum diambil sama sekali gitu. Nah, ini kan jelas nih irigasinya gitu. Ini jelas nih. Nah, jelas tuh ini irigasi kan kiri dan kanan. Nah, ini tengah. Ini udah terjadi penumpukan dan itu tidak diambil sama sekali. Tentu ini kan dampak lingkungan yang dilakukan, yang dihasilkan dari pembuangan sampah secara sembarangan itu. Oke, kita lanjut lagi biar cepat. Oke, kemudian temuan lain didapatkan di lokasi Semarang. Nah, jadi setelah malamnya di up, nah kemudian paginya kita langsung turun. Ini masih belum maksimal juga nih, masih ada penumpukan sampah. Bahkan itu sudah memakan lahan pertanian warga gitu. Artinya banyak nih sampah-sampah yang ada di sekitaran sana yang masih belum terangkut secara maksimal. Dan itu kenapa tuh? Dilakukan pengangkutan pada malam hari kayak gitu. Ketika dilakukan pada hari ini kami menduga ya, itu kan nanti akan menjadi sorotan kayak gitu masyarakat gitu kan, banyak lagi hal-hal lain yang mungkin bisa terjadi gitu kan. Sebab kenapa? Yang kami temukan juga bahwa di sana itu tidak hanya dilakukan pengambilan sampah, namun juga terjadi yang namanya penimbunan sampah. Kita lihat seperti ini, ada perbedaan kultur tanah, jenis tanah itu. Tanah biasanya kalau tanah dengan tumpukan sampah itu kan warna hitam. Nah, ini kita lihat warna kuning. Nah, setelah kami telusuri lebih jauh dari area sekitar itu bukan tanah yang seperti itu. Nah, jadi ya kita menduga nih, analisa kita, mobil yang dinampakkan itu tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk alat angkut sampah, namun juga sebagai alat angkut tanah untuk penimbunan. Jadi kayak gini, ketika abang turun ke lokasi ini, kalau di atas ini memang benar nih bersih gitu kan, tapi ini yang kondisi sampingnya gitu. Nah, ini udah merambah ke pertanian warga gitu. Oke, dugaan ya. Ya, dugaan. Kita nggak bisa ngeklaim nih. Ya, nanti ini benar, saya harapannya nanti dari dinas terkait bisa mengklarifikasi secara langsung gitu. Oke, menarik. Yuk lanjut, biar cepat aja. Dan ini update terkini nih. Sampai hari ini, sampai di tanggal 28 itu, TPS ilegal, tempat pembuangan sampah ilegal yang ada di Tanjung sana, per tanggal 28 itu belum ada diangkut sama sekali kayak gitu. Berarti dalam artian belum ada niatan baik gitu. Upaya jangka pendeknya, setidaknya walaupun dalam artian dikatakan ilegal, menjadi penolakan kayak gitu yang lain, ini kan harus dibersihkan. Kalau nggak dilakukan pengangkutan, apa sih kayak gitu? Ini kan akan menjadi dampak lainnya gitu. Masyarakat kan akan melakukan penumpukan sampah yang sama gitu. Oke, kita stop di sini karena udah banyak nih beberapa bukti-bukti ya. Dan kemudian kayak gini bang, masih ada yang tertinggal nih bang. Ada lagi. Jadi coba bukan terkait mengenai ini. Jadi kami menemukan masyarakat itu masih membuang sampah secara sembarangan gitu. Dan jadi ketika kami turun ke lokasi, kami tanyakan, Bu, tahu nggak gitu kalau tempat sampah ini ilegal? Nah, masyarakat itu menyampaikan tidak tahu gitu. Sebab kenapa? Udah biasa gitu. Ya, itu hal yang lumrah. Sebab kenapa pemerintah daerah tidak menempatkan tempat sampah yang legal kayak gitu. Itu kemana gitu kan? Itu ditanyakan, kalau bukan di sini tempat kami, itu di mana tempat kami pembuangan gitu. Nah, kayak gitu. Udah kita potong ya. Iya. Bang potong dulu nih. Udah paham nih teman-teman semuanya. Tujuan saya mengundang Hudmi di sini karena dia juga pengen klarifikasi dan juga pengen menjelaskan secara detail ini permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Kerinci ya. Seperti ini loh permasalahannya. Kok tidak ada tanggapan dan tidak ada eksekusi yang lebih masif lagi terkait dengan pengangkutan dan pengelolaan sampah yang baik. Ini izin bang, menambahkan sedikit. Jadi berdasarkan yang disampaikan di saat hearing itu bahwa kalau nggak salah ya bang, Kadis melalui Pak Askar Jaya itu menyampaikan bahwa kita sudah menyiapkan sebuah bangunan untuk menjadi tempat pembakaran sampah
yang dayanya itu 1 jam bisa membakar sampah 6 ton sampah gitu. Kemudian di tanggal 28 tepat setelah dilakukan pengangkutan itu melalui media itu, kami menelusuri beberapa tempat termasuk ini. Nah, di tempat pembakaran yang disampaikan di Sebukar itu tidak ada operasi sama sekali. Ditandai dengan apa nih, Bang? Nah, yang pertama, daun ini sudah menjulang tinggi gitu. Nah, kami perkirakan, analisa kami nih, setelah dibangun bangunan ini tidak dilakukan operasi sama sekali gitu. Nah, ditandai dengan ini. Nah, jadi ya bisa dikatakan itu yang disampaikan itu asal bunyi gitu oleh KDS LH gitu kan. Ya kami pada forum ini saya minta juga Bapak Askar Jaya bisa langsung mengklarifikasi langsung apakah ini menjadi poin untuk jangka pendek beliau gitu kan. Tapi kok per hari ini masih belum juga eksekusi gitu kan. Tapi pertanyaannya simpel. Ya. Boleh tidak membakar sampah? Nah, itu yang menjadi kekurangan kami ketika hearing kemarin, Bang. Ibaratnya kami hanya sekedar mempertanyakan tapi tidak mengkuliti gitu. Sebab kenapa? Ini berdasarkan pengalaman. Ini baru perdana gitu, Bang. Tapi alhamdulillah hari ini ini yang menjadi pengalaman kami juga gitu. Per hari itu kami hanya sekedar mempertanyakan gitu, tapi tidak mengkuliti. Salah satunya itu misalkan contoh kami telah melakukan pembakaran sampah tepatnya di Sebukar gitu. Nah, apa sih buktinya gitu? Banyak tuh pertanyaan-pertanyaan lain yang menjadi isu dan itu tidak kami kuliti secara satu-satu kayak gitu, Bang. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kalian masih belum tahu ya? Ya. Masih belum tahu nih. Boleh atau tidak pembakaran sampah? Kalau nih menurut pandangan saya, kalau dilakukan pembakaran itu nggak boleh. Sebab kenapa? Kita akan mencemari lingkungan. Nah, tapi kita nggak tahu nih bagaimana proses pembakaran itu, apakah itu gimana tahu ada teknologi yang bagus gitu? Ya kan mungkin misalkan akan menjadi sumber energi kan bisa saja gitu. Namun itu belum kami kuliti secara itu. Namun yang sangat kami sayangkan per hari ini adalah belum ada itikat baiknya dan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya jangka pendek gitu. Oke. Nah gitu sih. Ada lagi? Saya rasa itu saja sih dari beberapa temuan kami. Ini beberapa data udah dipublish ke teman-teman Beer Farm Podcast di channel YouTube Creative Space. Nah, menurut kalian, Abang mau nanya lagi nih, selama proses hearing dari awal, dari jam berapa sih? Dari jam awalnya kita mulai itu sebenarnya jam 8. Tapi kita datang itu lebih kurang sekitar jam 9 atau jam 10 ya. Jam berapa? Jam 10 gitu, Bang. Jam 10 ya? Jadi 2 jam. Sempat kita dimarahin juga gitu. Karena ya terlambat gitu kan. Ya kalian telat sih ya. Ya tapi apa bedanya dengan masyarakat gitu, menunggu pengangkutan sampah lebih kurang 2 bulan gitu kan, apa bedanya gitu. Mereka baru menunggu telatnya 2 jam loh gitu. Yang dalam kondisi hari itu kami tidak diberikan operasional dinas gitu. Mereka kan diberikan operasional dinas. Dan di waktu itu kan juga terjadi hujan gitu, Bang. Jadi bukan dalam keadaan tanpa alasan gitu kan. Hujan. Iya. Itu kami juga ingin menampakkan kepada pemerintah daerah bahwa gimana sih, sakit nggak kalau kita menunggu gitu. Itu baru menunggu kedatangan, belum lagi kita menunggu pengangkutan sampah ya, gitu. Bisa ngeles gitu. Oke, aja ya. Kamu nanya. Di antara poin-poin yang sudah disampaikan, kalian hearing itu dari jam 10 sampai dengan jam 7 malam. Jam 7 malam. Ya. Ada nggak poin-poin yang kalian ngerasa, oh ini puas loh, dan ada yang nggak puas juga? Nah, secara nih Bapak nanya ya. Dari 0 sampai 100%, berapa angka yang pas untuk kepuasan kalian nih? Mungkin 50%, Bang. Oke. Kenapa 50% puas, 50% tidak. Yang pertama tuh puas itu kan 50-50? apresiasi lah. 50-50 dong? Iya, Bang. Oke, yang pertama kan apresiasi lah dengan pemerintah daerah melalui DPRD Kabupaten Kerinci menerima mahasiswa gitu. Sebelumnya kita nggak tahu nih apakah mahasiswa itu sendiri tidak melakukan mengirim surat untuk hearing atau mediasi gitu kan. Yang biasanya itu kan aksi itu diidentik dengan demo kayak gitu. Mungkin ini yang pertama kali kayak gitu kan. Itu apresiasi sangat sekali gitu, menerima, menyambut baik dari kami gitu kan. Kemudian juga mengumpulkan anggota dewan, tidak hanya dari pimpinannya saja gitu, tapi lintas komisi dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup melalui Pak Askar Jaya dan juga bidang pendidikan ya, dari Sekdes Pendidikan itu menyambut baik gitu, dalam artian menghargai pandangan kami, inovasi kami, kritikan kami gitu. Tidak ada yang dalam artian ya kami nggak ada yang dalam artian itu angkat-angkat meja gitu, nggak ada gitu, Bang. Sebab kenapa? Yang di situ kita tekan itu adalah kita sama intelektual gitu. Dan di sana kita juga menyampaikan
di awal itu saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya jangan jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan kayak gitu. Nah, di awal itu saya tekan seperti itu gitu. Dan kenyataannya per hari ini kenapa pemerintah tidak menanggapi dengan baik usulan dari mahasiswa itu kan dugaan kita kan. Nah, itu kan kawan-kawan itu masih belum paham kayak gini gitu kan. Nah, kayak gitu. Dan kemudian buruknya itu kayak gimana ya, Bang? Sedikit banyak kami puas dengan jawabannya, tapi banyak nggak puasnya juga gitu. Ibaratnya itu setelah kami telusuri lebih gitu. Misalkan contoh nih, apa yang puasnya? Pak Kadis LH kan, Askar Jaya itu berpayung kepada ini, saya bawa aturannya gitu. Ini nomor 9 tahun 2013 itu hanya berfokus pada satu pasal. Kita tampilin ya di sini ya. Nah, ini kan. Nah, turunan dari ini kan ada di turunan ini kan ada di nah, ini apa isinya? Ini tentang pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Ini mungkin saya izin nih, Bang. Ya. Itu pasal 14 yang menjadi dasar lempar bola kayak gitu. Jadi di pasal 14 kalau nggak salah ya, Bang. Kalau nggak salah ya kemarin ya, Bang. Jadi di pasal 14 itu dijelaskan bahwa sampah rumah tangga ini kan jelas kelurahan, kecamatan kayak gitu kan, ibaratnya di TPS 3R itu tanggung jawabnya desa dan kecamatan kayak gitu. Nah, jadi ya, payung hukumnya seperti itu. Sebenarnya banyak, ini kan ada banyak nih turunan-turunan yang lain juga kan. Ibaratnya itu, dan di hari itu pun kami juga menyadari bahwa yang kami baca itu adalah nomor 42 tahun 2018. Kami tidak membaca banyak tentang ini. Kami mendapatkan softwarenya, kami mendownload, tapi kami tidak mempelajari ini gitu. Nah, itu yang menjadi poin kelemahan kami di waktu itu, dan kami menerima gitu. Sehingga, tapi setelah kami pelajari lebih lanjut, banyak lagi nih pasal-pasal lain yang kami anggap itu bermasalah gitu. Ini kan beliau berpayung di sini nih, menyalahkan gitu. Tahu-taunya beliau juga disalahkan kayak gitu. Beliau yang di kantor gitu ya. Iya, kayak gitu, dalam artian pemerintah daerah, di situ kan disebutkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Jelas skop suratnya, pemerintah daerah Kabupaten Kerinci desa, pemerintah Kabupaten Kerinci kecamatan, pemerintah daerah kan cakupan besar kayak gitu. Nah, tidak ada dilakukan yang namanya komunikasi secara masif dan itu. Nah, itu yang kami dapatkan kayak gitu. Ibaratnya Dinas LH melakukan ini analisa kami ya, menurut kesimpulan kami ya, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan itu menjalankan tugas dan fungsi itu sendiri saja gitu tanpa ada koordinasi. Nah, itu kenapa dari desa dan juga kecamatan ini tidak melakukan tindakan lebih gitu terhadap arahan. Kita nggak tahu nih apakah ada dilakukan arahan atau enggak. Salah satunya nih pernyataan kontroversial dari Kadis LH ya. Apa tuh kontroversialnya? Nah, jadi kalau nggak salah ini, Bang, pas kemarin itu kan di saat itu beliau menyampaikan bahwa camat itu tidak pernah membaca aturan ini gitu. Nah, itu kenapa? Apa tuh aturannya? Aturan tentang TPS gitu. Terus gitu. Setelah itu? Camat itu kan ibaratnya dari desa, dan camat ini kan menyalahkan, dan masyarakat menyalahkan DLH. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi tugas dari tugas dari kecamatan gitu. Misalkan contoh mulai pengangkutan dari desa, kemudian nanti ditampung di kecamatan yang skalanya 3R gitu kan, kemudian disediakan bak gitu. Namun per hari ini kan tidak disediakan bak. Jadi menurut apa yang beliau sampaikan, bahwa banyak dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci itu tidak melakukan pengusulan terhadap TPS ilegal gitu. Nah, memang benar ada beberapa TPS kita yang ilegal, seperti di pasar-pasar kayak gitu kan. Nah, tapi yang nyatanya yang kita lihat di masyarakat ya, Bang, kebanyakan masyarakat itu kan nggak mau gitu buang sampah di tempat pasar-pasar itu. Misalkan pasar di Kersitu kayak gitu dan yang lain kan. Biasanya kan itu pasti masyarakat mengira bahwa TPS bak itu hanya untuk menampung sampah dari balai saja gitu, bukan untuk menampung dari sampah-sampah yang ada di desa-desa nanti dimasukkan di situ gitu. Nah, mungkin di situ kesalahpahaman tadi yang kami lihat gitu. Kesimpulan seperti itu. Di sini juga kami tidak menyalahkan dari LH langsung kayak gitu. Namun kami menyalahkan adalah koordinasi yang tidak efektif, apakah itu maksimal gitu kan. Gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Ya, dan saya kira kalau misalkan memang ada keseriusan dari pemerintah daerah Kabupaten Kerinci melalui Dinas LH dan juga camat dan desa untuk melakukan duduk bersama gitu kan, tidak mungkin lah tidak ada yang namanya ya upaya langkah konkret gitu dalam melakukan penanganan. Yang kita lihat itu kan makin hari semakin menumpuk gitu kan. Nah, sampai per hari ini kita juga nggak tahu nih, Bang, kemana sih
TPA kita gitu. TPA kabupaten. Iya, TPA kabupaten gitu kan, di mana sih tempat pembuangan akhirnya. Nah, dan juga masalahnya gitu, kenapa masyarakat ini, kami mengira kayak gini, sebulan kami mengira kayak gini, bahwa pemerintah daerah per hari ini itu hanya membicarakan tentang pembuangan, tidak berbicara tentang pengelolaan. Itu kenapa masyarakat itu menolak dijadikan tempat TPS. Sebab kenapa? Rata-rata TPS itu hanya dijadikan tempat pembuangan. Tentu nanti ketika tidak dilakukan pengangkutan, tentu berdampak loh ke lingkungan sekitar gitu kan. Banyak hal yang berdampak itu. Tapi kalau dijadikan tempat pengelolaan, masyarakat akan menerima. Sebab kenapa? Itu akan menjadi dampak. Ibaratnya itu menjadi income. Itu kan bakalan ada hasil gitu kan. Nah, jadi yang menurut kesimpulan kami itu yang menjadi masalah. Berbeda dengan yang di desa Batang Sangir. Itu bukan dikelola oleh daerah, itu dikelola oleh desa langsung gitu. Oke. Nah, udah clear ya semuanya. Ada 2 pertanyaan lagi untuk mempersingkat waktu kita karena udah berapa menit lah. Udah panjang ya, supaya teman-teman gak bosan. Tapi poin-poinnya sudah dapat nih. Siapa yang Bang Hudmi sampaikan ke teman-teman Biar Paham Podcast. Ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama nih, setelah ini pertanyaannya, setelah ini Hudmi mau ngapain? Kan udah hearing nih, mau apa lagi nih? Mau demo? Jadi kayak gini Bang, tentu kita harus ada punya landasan kan. Kita melakukan gerakan sebelumnya. Tentu kami tetap mengawal tuntutan kami ini. Yang pertama mendesak segera untuk dilakukan pemeriksaan sampah di titik sampah ilegal di Kabupaten Kerinci berpedoman. Nah, berpedoman ini kan ya kita tampilin sini. Nah, nanti itu kan yang ini kan juga menjadi poin ibaratnya digoreng media gitu kan, juga buzzer yang tidak memiliki literasi yang maksimal gitu Bang, yang saya rasa gitu kan. Jelas kayak gitu. Titik sampah ilegal, kenapa disebutkan titik sampah ilegal? Nanti bakalan ada nih di Perda nomor 9 itu sudah dijelaskan gitu. Kenapa disebutkan dengan ilegal kayak gitu. Terus yang kedua? Nah, yang kemudian itu mendesak pemerintah untuk segera menyusun dan menerapkan sistem pengelolaan sampah gitu. Ini beberapa tuntutan dan kami harap nanti kami mengawal dan juga masyarakat ini juga ikut mengawal dari tuntutan-tuntutan ini. Dan sebab kenapa? Ini pimpinan DPR ini mengetahui gitu. Ya. Nah, kemudian juga disetujui oleh Kepala DLH Kabupaten Kerinci, Dr. Aska Jaya Esos MM. Ini ada tantangan beliau dan juga paraf dari kabit, salah satu kabit beliau. Terus apa lagi? Nah, kemudian ini mendesak untuk melakukan penanaman pohon ini. Saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci terkhususnya siapapun itu, baik daripada unsur mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan sebagainya, nanti mohon ini mendesak untuk melakukan penanaman pohon di titik sampah ilegal pada bulan Februari tahun 2025 secara bergotong royong yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya sebagai solusi jangka pendek. Jadi setelah dilakukan pengangkutan sampah di beberapa titik untuk menjadi tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab kita sebagai alam, bagaimana melakukan pemulihan itu dengan cara melakukan penanaman pohon kayak gitu. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh Dinas LH, tapi juga oleh seluruhnya pemerintah daerah, masyarakat, termasuk semuanya. Itu adalah bagian bagaimana kita meminta masyarakat itu bisa tersosialisasi dengan baik gitu. Dalam artian kita tidak hanya bertanggung jawab untuk mengkritik saja, tapi juga bagaimana kita melakukan aksi nyata gitu. Itu kan bagaimana kita menyadarkan masyarakat kayak gitu. Nah, ini harapan kita ini bisa gitu. Kami tidak bisa memastikan apakah kami masih di Kerinci atau udah berada di Padang kayak gitu. Nah, kemudian ya mungkin itu saja sih Bang. Terakhir ya, sebelum kita tutup, ada nggak pesan yang ingin Hudmi sampaikan untuk mengakhiri sesi kita pada kali ini? Ada yang ingin disampaikan nggak? Sebelumnya yang pertama ucapan terima kasih dulu nih dengan Bang Pauri kan. Sudah berkenan mengundang kami di sini kan untuk menyampaikan klarifikasi ini terkait beberapa permasalahan dan isu. Baik itu yang disampaikan oleh itu ucapan terima kasih sekali dari saya secara pribadi, Hudmi selaku Ketua Umum HMK Sumbar gitu. Biar jelas gitu, biar paham ini kan sesuai dengan slogannya, biar paham podcast gitu. Nah, kemudian juga mengapresiasi juga dari pemerintah daerah sudah menyebut baik dari kritikan kami. Ingat, di sini selaku kami bawa mahasiswa Kerinci Sungai Penuh Sumatera Barat tidak hanya bisa untuk mengkritik, tapi kami juga siap untuk turun lapangan bagaimana kita melakukan pengurangan sampah ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kami berharap nanti tidak hanya dilaksanakan oleh mahasiswa Kerinci Sungai Penuh Sumatera Barat, tapi juga dilaksanakan oleh masyarakat lainnya, termasuk dengan mahasiswa baik itu di Kerinci, di luar daerah juga gitu. Tidak hanya sekedar bisa untuk melakukan ibaratnya itu mengkritik saja, tapi juga kita harus turun lapangan gitu, biar kita tahu nih bagaimana kondisi di lapangan kayak gitu. Dan kemudian dari hal itu setelah kita tahu semuanya,
bisa terjadi kolaborasi. Insya Allah kami siap untuk melakukan kolaborasi nyata. Ibaratnya kita melakukan upaya jangka pendek nih, misalkan contoh tersosialisasi. Ketika kita pemerintah daerah masih belum bisa melakukan pengadaan TPS, jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan ada edukasi masyarakat dengan cara pemilahan sampah yang bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri dengan sampah yang menjadi jenis-jenis sampah yang akan dibawa ke TPS. Sebab kenapa itu akan menjadi terkurangi gitu. Nah, terkurangi. Sehingga apa? Nah, peraturan Bupati Kerinci nomor 42 tahun 2018 itu benar-benar tercapai kayak gitu. Nah, yang kita lihat hari ini kan data ini kan ada nih gitu. Tapi saya nggak tahu nih berjalan atau sudah nggak ada gitu. Ibaratnya capaian indikatornya tercapai atau tidak kayak gitu. Nah, jadi harapan kita seperti itu sih, Bang. Semoga apa yang terrealisasikan ini, apa yang dicantumin bisa terrealisasikan gitu ya. Siap, Bang. Terima kasih teman-teman di Barokah Podcast by For Creative Space sudah menonton. Semoga nanti saya mau minta tanggapannya terkait dengan TPA ilegal dan juga pengelolaan sampah yang ada di TPS ilegal, Bang. TPS ya? TPS ilegal. TPS ilegal. Thank you. Siap, Bang.